Awal bulan Januari 2011 menjadi titik tolak dari cerita ini. Ketika Reno harus berjibaku dengan tugas kuliahnya yang hampir habis masa deadline-nya. Ketika malam demi malam terpaksa dihabiskan di warnet yang menjadi tempat tumbuhan untuk menyelesaikan tugas kuliah. Sedikit plagiat, yang penting tugas bisa tuntas. Meskipun jarak warnet agak jauh dari rumah, di pusat kota salah satu kabupaten di Jawa Barat, yang terkenal dengan nama kota hasil susunya. Malam itu Reno dengan semangatnya menyelesaikan tugas demi sebuah nilai. Reno pun tidak sendiri. Ia ditemani oleh Riko, temannya sejak SMA, yang kebetulan satu universitas. Riko ini sebenarnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Kelebihan itu ialah bisa melihat makhluk gaib. Orang bilang dia adalah indigo, tapi sebagian orang bilang kalau dia adalah titisan dari leluhurnya, yang konon adalah seorang dukun. Memang anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya, tapi juga terkadang bikin merinding tidak terkira. Di dalam warnet malam itu warnet cukup ramai. Ada yang main game online, browsing artikel, ngerjain tugas, cari-cari artikel, dan bahkan nonton film. Terdengar sayup-sayup lagu dari speaker kecil yang ditaruh di pojok atas ruangan, membuat suasana semakin nyaman. Waktu itu masih menunjukkan pukul 7:30 malam. Seiring bertambahnya malam, satu demi satu pelanggan warnet mulai meninggalkan tempat. Mereka pun harus ngebut mencari artikel untuk tugas kuliah. Sampai tidak terasa, sudah jam 12 malam, dan tinggal mereka berdua yang ada di warnet tersebut. "Mas, sudah jam 12, waktunya tutup," tegur penjaga warnet. "Bentar mas, tinggal dikit," jawab Reno sambil memelas. "Ya sudah mas, saya tinggal cari kopi di warung kopi depan ya, titip warnetnya," ucap penjaga warnet. "Iya mas," jawab mereka berdua. Penjaga warnet dengan tubuh kecilnya berjalan gontai menahan kantuk keluar dari warnet dan membiarkan mereka berdua yang lagi asik mencari artikel. Suasana dalam warnet kini mulai mencekam. Hanya mereka berdua, tidak ada manusia lain. Hembusan angin dari kipas meliuk-liuk menyelimuti seisi ruangan. Sepi, hening, tidak ada suara. Bahkan dua speaker yang tadi menemani kini telah senyap. Merinding, bulu kuduknya mulai merasakan hati. Seakan-akan ada yang mengawasi mereka berdua. "Rick, suasananya kok beda ya? Ada apa ini?" tanya si Reno. "Apa? Tidak ada apa-apa, tenang saja," timpal si Riko. Kresek, kresek, plak, plak. Terdengar samar-samar suara daun pintu kamar mandi di ujung ruangan. Kamar mandi kecil yang sangat kecil terselip di pojok ruangan. Maklum engsel pintu jarang diberi pelumas dan harus ekstra keras menopang daun pintu kayu. Lampu di dalam kamar mandi telah mati, tapi ada bau aneh menyeruak. "Rick, orangnya keluar, baunya amis sekali, sumpah," ujar Reno sambil sedikit ketakutan. "Apa Ren? Yang ngintip dari kamar mandi? Biarkan, kalau ganggu kita tebas saja," jawab si Riko sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi,
Samar-samar terlihat sosok hitam besar dengan mata merah melotot dan gigi runcing bersimbah darah menatap dalam ke arah mereka berdua, seolah mereka mangsa barunya. Reno pun berusaha menutup mata rapat-rapat sambil menyandarkan kepalanya ke punggung Rico dengan sedikit ketakutan. Tidak biasanya makhluk seperti itu menghuni kamar mandi. Mata merah terbelalak, terus-menerus menatap ke arah mereka. Semakin dilihat semakin seram. Lalu tiba-tiba, cekrek, suara pintu terbuka. "Sudah rampung, Mas." Suara lirih muncul. Spontan Reno terperanjat dan terjatuh dari kursinya. Penjaga warnet muncul dari pintu masuk tanpa memberi aba-aba dulu. Tentu saja mereka berdua terkejut. Bahkan Reno bisa dibilang sangat shock, hingga Reno tidak bisa mengendalikan posisi duduk yang nyaman. Takut, kaget, jengkel dan gregetan bercampur menjadi satu. "Brah! Loh, kenapa, Mas?" kata penjaga warnet sambil berlari menghampiri Rico dan Reno. "Tidak apa-apa, Mas. Tadi sampean, Mas. Aku cuma kaget saja," kata Reno sambil meringis menahan sakit. "Begitu saja takut," sahut Rico sambil memapah Reno untuk bangun. "Iya, Mas. Saya. Sudah jam 1:30, waktunya tutup. Besok dilanjut lagi. Maaf ya," jelas penjaga warnet berbadan kurus itu. Mereka pun bergegas mengambil FD dari tas kecil. Reno langsung tancapkan flashdisknya ke CPU dan mengcopy semua artikel dan juga kerjaan mereka, hingga tidak ada satupun yang tertinggal. Kerjaan mereka malam itu cukup penting untuk tugas kuliah dan masa depan mereka. Setelah selesai beres-beres, Reno menghampiri penjaga warnet itu dan membayar jasa sewa warnet malam itu. Reno sedikit lega karena banyak bahan yang telah mereka kumpulkan. Kemudian mereka langsung keluar dari warnet, meninggalkan penjaga warnet ditemani makhluk penjaga kamar mandi. Semoga debit kamar mandi itu tidak menghantui yang punya warnet itu. Malam itu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Mereka pun pulang dengan mengendari motor. Malam semakin dingin, sunyi dan hening di setiap sudut tempat. Mereka berdua sangat lelah seharian, mencari bahan untuk tugas dari kampus di warnet. Ingin rasa hati beristirahat sejenak. "Rick, ayo ngopi dulu ke pasar," ajak Reno. "Ayolah," timpal si Rico. Akhirnya mereka pergi menuju ke salah satu pasar yang berada di satu jalur dengan arah mereka pulang. Lumayan jauh dari warnet tadi. Rico memacu motornya, menerobos dinginnya angin yang menusuk tulang dan juga gelapnya malam. Reno berpegangan erat, menahan dingin dan sedikit takut dengan kejadian di warnet. Dari sini Reno melihat pasar yang sudah ramai dengan penjual mulai menata dagangannya, dihiasi dengan gemerlap lampu hemat energi 13 watt. Sesampainya di pasar sudah mulai ramai. Meskipun dinginnya malam masih sangat terasa menusuk tulang, para pedagang mulai menyiapkan dagangannya. Ada yang menurunkan dagangannya dari becak motor, ada juga yang masih tawar-menawar di sebelah mobil pick-up. Mobil itu masih penuh sayuran. Bahkan ada yang tertidur dengan lelap di antara tumpukan dagangannya. Pemandangan yang cukup menakjubkan. Perjuangan seorang hamba demi menafkahi keluarganya. Sejenak Rico menghentikan motor bututnya di depan pasar tradisional sambil kepalanya tengok kanan dan kiri, melihat situasi. Tampak agak jauh dari mereka berhenti.
Terlihat pedagang dan bakul sayur sedang bercengkrama. Sampai akhirnya, pandangan mereka tertuju kepada dua warung yang berada di pojok pasar. Ada perbedaan yang agak menonjol di antara dua warung tersebut. Warung yang berada di sebelah tempat parkir bercat kuning dengan penerangan yang cukup dengan dilengkapi free wifi yang digandrungi anak-anak muda saat itu. Sedangkan satunya warung kopi biasa dengan penerangan agak redup dan kelihatan pengunjungnya orang-orang yang cukup berumur. Mereka memutuskan memilih warung yang berwifi untuk ngopi ria. Di samping harganya murah, ada wifi-nya juga. Warung itu menyediakan kursi kayu berbentuk L, memutari meja utama. Sedangkan kursi dan meja kayu terpampang rapi di depannya, berjumlah 4 set. Mereka pun berjalan sambil mendorong motor butut Riko ke arah warung kopi tersebut, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka berhenti. Pengunjung saat itu sudah sepi, karena waktu sudah larut malam menjelang subuh. Hanya terlihat 3 orang pengunjung yang terlihat duduk di kursi utama, sambil menghisap rokok dalam-dalam dan ngobrol satu sama lain. Suasana di malam itu sungguh sangat tentram. Meski tampak sepi, warung kopi itu sangat bersih, dihiasi cahaya yang terang, menambah kenyamanan para pengunjung. Tujuan utama mereka mampir di warung kopi tersebut tidak lain hanya untuk menghilangkan penat. Karena dari siang hingga dini hari, mereka berkutat dengan tugas kuliah. Sungguh melelahkan dan ingin sejenak refreshing. Rasanya hembusan angin malam ini ada yang aneh. Kelihatannya bakal terjadi sesuatu, jelas Reno dengan pelan. Angin berembus dengan pelan, namun tidak seperti biasanya. Perasaan Riko juga demikian. Memang ada yang aneh dengan malam ini. Meskipun demikian, Riko pun tidak menanggapi serius perkataan dari Reno, karena lagi sibuk merasakan nikmatnya hisapan rokok terakhir. Reno tetap memperhatikan suasana pasar dengan serius, seperti detektif yang tidak mau kehilangan buruannya. Riko sebenarnya juga merasakan suasana yang aneh malam itu. Suasana yang samun, bikin orang merinding. Biasanya ada makhluk gaib yang sedang jalan-jalan. Bulu kuduk pun terasa berdiri sendiri. Meskipun Riko tidak merasa takut sama sekali. Sesaat Reno tertegun, dan pandangannya fokus ke arah kanan, kepada sesosok pria dewasa memakai baju dan celana warna hitam, umur sekitar 40 tahunan. Dia berjalan dari arah parkiran pasar dengan tenang namun bertingkah agak aneh. Tanggapan pria itu berbeda. Tangan pria itu berada di belakang pinggul dengan jari jemari saling berpegangan satu sama lain, nampak seperti posisi menggendong. Ternyata pria itu menggendong seorang anak kecil dengan ciri tinggi 40 cm, berkepala botak, memakai kancut warna putih, berkulit kuning pucat. Anak kecil itu menengok ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Riko mengira itu adalah anak pria tersebut. Jadi Riko sendiri tidak begitu peduli dengan anak itu. Tapi tidak dengan Reno yang terus memantau gerak-gerik pria berpakaian hitam itu. Tiba-tiba pria yang baru tiba itu berhenti di depan warung kopi di mana mereka sedang ngopi dan menurunkan anak yang ada di gendongannya. "Ayo nak, waktunya bekerja," perintah pria itu dengan suara pelan. Percakapan mereka berdua terdengar samar-samar karena riuh para pedagang di pasar.
Anak kecil itu pun turun dari gendongan tuanya dan diam terpaku. Reno terus memperhatikan mereka berdua dengan sedikit takut. Reno menggeser posisi duduk mendekati Riko. Riko juga terheran-heran melihat pemandangan tersebut. Seorang anak kecil yang dipaksa bapaknya bekerja. Padahal mereka berdua tidak pernah diperintah orang tua bekerja. Namun mereka sendiri yang ingin bekerja untuk membantu beban orang tua. Mereka menyadari kalau mereka hanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, yang ingin merubah nasibnya. Apa yang ada di benak bapak itu? Tragis sekali. "Ayo jalan, waktunya cari uang," perintah pria itu. Kemudian anak kecil itu mulai berjalan pelan ke arah para bakul yang sedang sibuk menjajakan dagangannya. Reno merasa aneh dengan kejadian itu dan tidak habis pikir dengan kelakuan pria tersebut. Tapi Riko dengan sikap cuek tingkat dewanya tidak memperdulikan kejadian tersebut. Riko merasa itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Dan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Dosa, urusan diri kita sendiri, agar menjadi manusia yang baik untuk dunia dan akhirat. Seiring dengan hisapan terakhir rokok di tangan Riko, akhirnya mata ini terpengaruh juga dan mulai memperhatikan gerak-gerik anak kecil yang sedang berjalan menuju kerumunan para pedagang. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran Reno mulai menampakkan kebenarannya. Anak kecil itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang ikan di pinggir jalan. Anak gundul tanpa baju itu pelan tapi pasti berjalan menuju ke arah belakang pedagang. Dia mulai berjalan mendekati pedagang tersebut dari arah belakang, santai tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Lama-kelamaan Riko dan Reno saling memainkan kode curiga. Akhirnya mereka seakan sudah sama-sama mengerti ada hal yang aneh di sekitar pasar ini. Reno pun meminta Riko untuk mengikuti gerak-gerik anak kecil tersebut. Sementara Reno akan mengawasi dari warung kopi karena tidak tega dan sedikit takut. Riko keluar dari warung kopi, mulai mengawasi dan mengikuti gerak-gerik anak kecil itu. Terus mengawasi, dan tidak mau kehilangan mangsanya. Riko berjalan pelan, mendekati tuyul itu, untuk memastikan apa yang sedang dilakukannya. Ternyata tuyul itu sedang mengambil satu lembar uang kertas dari tempat penyimpanan uang yang diletakkan di bawah dagangan. Tanpa ada hambatan sedikit pun, tuyul itu tersenyum sambil membawa hasil operasinya. Pedagang ikan yang menjadi korban tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya. Setelah memastikan kelakuan anak itu, Riko kembali menghampiri Reno yang ada di warung kopi. "Tuyul itu lagi operasi. Dia mengambil uangnya pedagang ikan yang di ujung seberang jalan itu," jelas si Riko. "Loh, iya toh?" tanya Reno memastikan. "Gue lihat dengan mata kepalaku sendiri, no. Itu beneran tuyul," sahut si Riko. Reno pun kemudian langsung mengarahkan perhatian ke arah tuyul yang sedang operasi. Dia masih berada di dekat pedagang ikan yang jadi korbannya. Memang benar perkataan dari Riko. Riko pun tidak sabar dengan kejadian itu. Dia meminta Reno untuk tetap duduk di warung, sedangkan si Riko akan menangkap tuyul sialan itu. Siapa tahu uang yang dia dapat belum dikasihkan tuanya. Biar tahu rasa tuh tuyul sama tuanya,
kata Riko sambil berjalan, meninggalkan si Reno sendirian di warung. Riko kembali lagi menuju pedagang ikan, seakan-akan mau beli ikan. Tidak lama kemudian, Reno melihat dari jauh. Samar-samar Riko beneran menyeret sosok tuyul itu ke tempat mereka. Riko langsung mengikat tuyul itu di samping tempat duduk mereka, tentunya dengan tali goib yang ia miliki. Tali gaib tak kasat mata, yang hanya bisa diikatkan kepada makhluk tidak kasat mata. Kalau kamu pengen hidup, serahkan uang tadi, atau kamu aku bakar di sini. Pilih mana kamu? Ancam si Riko. Jangan bos, jangan. Ampun bos, teriak tuyul itu ketakutan. Terlihat dari jauh, pemilik tuyul tersebut berdiri celingak-celinguk dan jalan mondar-mandir mencari tuyul tersebut. Seketika tahu Reno dan Riko, sosok pria itu dengan langkah cepat melarikan diri entah kemana. Reno berpikir mungkin pria itu takut ketahuan, karena jika warga pasar tahu hal ini, mereka pasti akan dimasa satu pasar. Mana uangnya? Kamu ambil dari mana uang itu? Tanya Riko dengan nada tinggi. Ampun bos, ampun bos, ampun. Aku tadi mengambilnya di pedagang ikan pindang, jawab tuyul dengan ketakutan. Akhirnya tangan si tuyul itu menyerahkan uang selembar 100 ribuan kepada Riko dengan sangat ketakutan dan gemetar tangannya. Reno dari dekat samar-samar melihat uang itu menunjukkan wujud aslinya, sama seperti uang yang mereka pegang. Reno kaget karena baru kali ini melihat uang yang diperoleh dari makhluk gaib. Selesai makan, Reno melihat tuyul yang tadi diikat sama Riko sambil menyalakan sebatang rokok. Reno memerhatikan tuyul itu baik-baik. Sepertinya ada sesuatu dengannya. Si tuyul mulai komat-kamit, seperti dukun merapalkan mantranya. Entah apa yang sedang dia perbuat. Riko tidak menghiraukan sikap tuyul tersebut, sambil menenggak minuman yang dia pesan. Biarkan saja, tidak akan bakal lepas setan itu, jawabnya sambil melanjutkan minum es teh. Kepala Riko menengok ke arah tuyul yang terikat tersebut dan berjalan pelan menghampirinya sambil menunduk dan mendekatkan mulutnya. Akhirnya dia curiga dengan kelakuan tuyul yang komat-kamit terus, seperti hendak memanggil tuannya. Kamu mau panggil tuan kamu? Tanya Riko. Dengan terbata-bata, si tuyul menjawab, Iya bos. Setan ini benar-benar harus dikasih pelajaran, gumam si Riko. Siapa tuan kamu? Di mana dia? Tanya Riko dengan suara keras dan tatapan yang marah. Di daerah pegunungan bos, di ujung bos, sahut si tuyul sambil menunjukkan ke arah selatan. Di mana? Jangan muter-muter kalau ditanya, bentak si Riko. Dengan muka jengkel, Riko berjalan meninggalkan tuyul yang sedang terikat, menuju ke warung sebentar untuk membayar makanan dan minuman dengan uang hasil palakan tadi. Sementara Reno duduk dan hanya menikmati rokoknya sambil melihat tingkah Riko. Riko dengan tatapan marah dan melotot ke arah tuyul itu. Jawab tuyul sialan, bentak Riko lebih keras lagi. Di selatan pulau ini Pak Bos, kata tuyul dengan tergagap dan juga ketakutan. Sudah,
tidak usah banyak omong. Kubakar baru tahu rasa kau, kata Riko sudah sangat marah, yang siap membakar tuyul tersebut. Jangan bos, jangan, ampun bos, rintih si tuyul dengan muka pucat, memelas dan mulai menangis. Si tuyul pun mulai bercerita panjang lebar. Dia terlihat pasrah dengan nasibnya, dan kelihatannya tidak berbohong. Mendengar cerita tersebut, Riko kembali bertanya. Begitu kalau ditanya, dari tadi jawabnya muter-muter. Ngomong dari tadi kan enak, jawab Riko dengan nada emosi yang mulai melandai. Sudah, gimana enaknya ini Ren? Tuyul ini mau diapakan? Yang bawa dia tadi kemari sudah kabur, tanya si Riko. Bawa ke rumah kamu saja, Rik. Rumah kamu kan kosong, pinta Reno. Masuk juga saran kamu. Ayo, kita masukkan ke botol saja ini bocah, cerocos si Riko. Mereka berdua mulai bersiapan untuk memasukkan si tuyul ke dalam botol. Reno mengambil botol bekas air minum dari dalam warkop. Riko sudah bersiap-siap. Ren, mana botolnya Ren? Tanya Riko. Sabar, ini botolnya. Setelah Riko dan Reno sedikit ritual, akhirnya mereka berhasil memasukkan tuyul tersebut ke dalam botol bekas dengan menempel segel gaib tentunya. Dengan demikian, si tuyul sudah tidak bisa apa-apa, dan yang penting tidak akan kabur. Tapi ada satu yang mengganjal di pikiran Reno. Tuyul ini mau diapakan? Ayo, kita langsung pulang. Kita urus tuyul ini di rumah saja. Lagian, gue juga sudah ngantuk. Besok juga masih ada kuliah pagi, pinta Riko kepada Reno. Besok saja habis kuliah, kita tentukan lagi nasib tuyul ini. Oke, sekarang kita pulang ke rumah masing-masing, kata si Riko. Tidak lama mereka berdua beranjak dari warung tersebut. Riko mengambil botol bekas air minum yang berisi tuyul dan menaruhnya ke dalam tas. Reno pun berjalan di belakang Riko. Dia mulai menyalakan motor bututnya. Namun motornya tidak mau menyala. Kenapa, Rik? Cok, pasti tuyul kurang ajar ini yang bikin ulah, saut Riko. Kemudian mengambil botol yang ada dalam tasnya dan komat kamit sebentar. Setelah itu motor mulai dinyalakan. Alhamdulillah bisa nyala. Dan kemudian mereka pun pergi meninggalkan pasar. Pagi itu mereka berdua berangkat ke kampus seperti biasa. Mereka berdua juga kuliah seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Sekitar pukul 4 sore, perkuliahan mereka selesai. Reno dan Riko bergegas ke rumah Riko yang tidak jauh dari kampus. Cukup 15 menit dengan naik motor butut. Motor tua nafas muda. Mereka pacu dengan cepat. Sesampainya di rumah Riko yang sepi, mereka berdua langsung ke kamar Riko. Terlihat posisi botol bekas air minum yang dihuni oleh tuyul itu masih tetap berada di tempatnya, tanpa ada pergeseran sedikit pun. Karena si tuyul jelas tidak mampu membuka segel gaib yang mereka pasang tadi malam. Aman Ren, kata Riko sambil melihat botol. Botol tetap aman sama isinya saat itu. Masih terlihat tuyul kecil sedang duduk sambil mendekap kedua kakinya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya termenung meratapi nasib. Suasana rumah Riko tidak sebegitu besar, bercat putih menghadap ke selatan.
nampak asri dan rindang. Di rumah itu ada 1 kamar utama, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur yang persis bersebelahan dengan musola keluarga. Reno pun sebenarnya betah tinggal di situ. "Woi, bangun, molor mulu loh," kata Riko sambil tangannya menggoyang-goyangkan botol bekas itu. "Aduh bos, kaumku kalau malam kerja bos. Kita kerjanya malam. Kalau siang kita tidur bos," jawab Tuyul dengan posisi tiduran. "Loh, kamu berani bantah?" jawab Riko dengan mata melotot. "Nama kamu siapa, Yul? Kamu punya nama kan?" tanya Reno. Iya bos, biasanya tuanku panggil aku nama Ari," jawab si Tuyul. "Kamu di sini ku siapa? Siapa tuan kamu?" tanya Reno. "Saya ikut Pak Tono bos, di desa sebelah," jawabnya sambil duduk dengan menundukkan kepala pelontosnya. Setelah menginterogasi dengan si Tuyul panjang lebar, mereka berdua mendapatkan jawaban, dan mereka berdua melakukan persiapan untuk pergi ke tempat itu minggu depan. Minggu pagi pada tanggal yang sudah ditentukan, mereka berangkat dari rumah Riko ke daerah dekat lereng gunung dengan motor andalannya. Mereka sangat berharap motor butut itu bisa sampai ke sana dengan selamat, karena mereka harus melalui tanjakan yang penuh dengan cerita magis. Tetapi Riko sangat percaya diri bahwa tidak akan ada apa-apa yang bisa merintangi perjalanan mereka berdua. Kali ini atas izin Allah, dan dia juga seorang mekanik, meskipun amatiran. Perjalanan mereka cukup panjang, karena harus melewati gunung dan lembah. Motor mereka harus menerobos hutan yang sangat sepi. Sesekali terdengar suara binatang dari dalam hutan. Motor mereka terus berjalan stabil, tidak ngebut dan juga tidak terlalu pelan. Sesekali mereka berhenti di tengah hutan, sambil menikmati sejuknya udara hutan dan meneguk air minum yang sudah mereka siapkan. Ketika mereka berhenti di jalan yang membelah hutan untuk menghilangkan penat dan beranjak mau berangkat kembali, tiba-tiba motor mereka tidak mau jalan. "Wah, kita sudah disambut," gerutu si Reno. "Santai Ren, aku mau izin dulu. Kalau kita hanya mau berkunjung saja," jelas Riko. Riko terdiam sejenak sambil komat kamit. Reno tidak tahu lagi baca apaan yang dirapalkan. Tapi tidak lama kemudian, Riko menyuruhnya untuk menyalakan kembali motornya. Dan alhamdulillah, motornya hidup kembali. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di kota, mereka masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi ke desa si Tuyul tersebut. Ternyata memang benar, mulai dari kota menuju ke desa tersebut, jalannya yang ada nanjak terus. Seketika masuk desanya, mereka harus lewat jalan setapak. Untungnya mereka masih bisa bawa motor dengan medan jalan setapak. Setelah menempuh jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor, Reno dan Riko berhenti di warung tengah perkampungan. Suasana desanya sangat asri, masih hijau dan tampak belum terjadi polusi pabrik. Berbeda dengan keadaan yang ada di kota. Mereka pun singgah di warung tersebut dengan niatan istirahat, ngopi, dan mencari informasi tentang Mbah Darmo. Mereka duduk di dalam warung dan mulai membakar rokok.
Beberapa menit kemudian, kopi pun tiba di meja mereka. Sambil menceruput kopi hitam yang kelihatannya nikmat dan mantap, mereka mulai tanya-tanya tentang Mbak Darmo. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan mereka berdua mencari Mbak Darmo. Menurut dia banyak orang yang mencari Mbak Darmo dengan berbagai macam keperluan. Reno pun bercerita kalau mereka berdua ingin bertemu beliau hanya untuk main saja dan tidak ada maksud apa-apa. Namun pemilik warung sedikit curiga dengan mereka berdua. "Kamu mau beli apa di situ?" tanya pemilik warung. Dengan polos Reno tanya balik, "Loh, memang jualan apaan Mbak Darmo, Pak?" Kemudian pemilik warung dengan suara pelan menjelaskan sedikit tentang Mbak Darmo, yang memang jualan tuyul, babi ngepet, dan masih banyak lagi. Intinya adalah pesugihan. Di kampung itu Mbak Darmo memang sudah terkenal dengan sesuatu yang berbau pesugihan. Masih menurut pemilik warung, yang dari tadi duduk di kursi sebelah, beliau mengisahkan bahwa Mbak Darmo mempunyai akses langsung dengan para pemilik makhluk gaib tersebut dan menjadi orang kepercayaannya. Selain itu, Mbak Darmo juga sangat terkenal sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan. Beliau juga tinggal jauh dari keramaian, menyendiri di hutan. Mereka merasa senang sudah mendapat sedikit info dan gambaran tentang Mbak Darmo. Setelah itu mereka membayar kopi, lalu melanjutkan perjalanan ke arah rumah Mbak Darmo yang sudah ditunjukkan oleh pemilik warung, ke arah ujung selatan dusun. Motor mereka terhenti ketika sampai di rumah terakhir ujung dusun, karena hanya terlihat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Mereka memperhatikan sekeliling. Sebelah kanan kiri sudah tidak ada rumah lagi. Suasana semakin mencekam, membuat bulu kuduk berdiri. "Rick, kita tidak salah jalan. Kok tidak ada rumah sama sekali?" tanya Reno kepada Riko. Tapi Riko bersikuku kalau jalan yang diambilnya benar dan meneruskan perjalanan mereka. Di sekeliling jalan hanya terlihat tumbuh-tumbuhan kebun yang besar dan rumput tumbuh liar di sekitar jalan tersebut. Setelah hampir 15 menit perjalanan dari warung, mereka pun berhenti dan menghampiri seseorang yang sedang mencari rumput. "Maaf Pak, apa benar ini jalan menuju ke rumahnya Mbak Darmo?" tanya Reno dengan sopan. "Loh, bukan nak. Pertigaan yang tadi seharusnya kalian belok kiri, tidak ke kanan," jawab bapak pencari rumput itu. "Oh, iya Pak, matur suwun Pak," sahut Reno. "Sama-sama nak, hati-hati ya," jawab bapak tadi. Akhirnya Riko pun memutar motor bututnya dan kembali menuju ke pertigaan. Mereka pun sampai ke pertigaan dan mengambil belokan ke kiri, seperti petunjuk bapak pencari rumput tadi. Semoga ini jalan yang benar. Akhirnya di rumah ujung yang terakhir, Reno dan Riko memutuskan turun dari motor dan bertanya kepada sosok lelaki parubaya yang sedang menurunkan pakan sapi di depan rumahnya. "Permisi Pak, mau tanya, rumahnya Mbak Darmo di mana ya Pak? Katanya di pojok dusun sini," tanya Reno. "Iya Mas, benar, dusun sini. Rumahnya di atas lereng gunung itu Mas. Tidak bisa kalau kamu bawa kendaraan,"
Jawabnya sambil menunjuk ke arah lereng gunung tersebut. Kamu titipkan saja motor kamu di sini, Mas. Tidak apa-apa kok. Terus kamu jalan lewat sawah. Lurus saja. Terus kamu ikut jalan kecil itu sampai ketemu rumah bambu menghadap ke selatan di tengah hutan. Lanjut bapak tadi dengan nada meyakinkan. Mereka berdua memutuskan untuk menitipkan motor butut di rumah bapak itu. Karena menurut dia, orang-orang yang bermaksud mengunjungi Mbah Darmo biasanya menitipkan kendaraan di rumahnya. Perjalanan menuju ke rumah Mbah Darmo memang sebuah perjuangan. Meskipun dengan niat yang berbeda, ternyata perjalanannya cukup jauh juga. Waktu juga sudah sore, matahari mulai meredup, dan jalan yang mereka lewati masih jauh, karena masih ada hamparan sawah luas yang harus dilewati. Setelah itu masuk jalan ke perkebunan yang lebat, baru masuk ke lereng hutan. Singkat ceritanya, sekitar pukul 5 lebih sebelum surup, mereka pun sampai di rumah Mbah Darmo. Mereka melangkah pelan dan melihat rumah yang terbuat dari bambu kayu yang masih beralaskan tanah dan sudah beratap genting. Mereka pun memberanikan diri mendekat karena pintu sudah terbuka. Kula nuwun, assalamualaikum, permisi Mbah. Mbah, ucap Riko dengan sopan. Tidak lama kemudian, tampak sesosok pria sudah berumur 80 tahunan. Memakai baju loreng, lengan panjang dan sarung hitam, tanpa memakai alas kaki. Pria itu mendekat, sambil memperhatikan mereka dengan seksama. Ayo masuk, tidak usah takut, ujarnya dengan senyum. Mereka pun kemudian disuruh untuk masuk dan duduk di kursi kayu panjang di ruang tamu, sambil melihat-lihat rumah yang terbuat dari dinding bambu dipadu papan kayu tua. Setengah merinding juga, karena rumah itu hanya sendirian, berdiri di tengah hutan, dengan tumbuhan dan dikelilingi semak-semak yang sangat rimbun, tanpa ada tetangga satupun. Dan kalau malam hanya diterangi lampu seadanya. Ada apa kalian datang jauh-jauh ke sini? Kamu asli dari mana? Tanya Mbah Darmo sambil mencoba berjabat tangan dengan Reno dan Riko. Tidak ada apa-apa Mbah. Begini Mbah, saya mau tanya, Mbah punya peliharaan makhluk? Tanya Reno dengan pelan, sambil menunjukkan botol yang berisi tuyul. Sebenarnya Mbah Darmo sudah tahu dan mengerti maksud dan tujuan mereka berkunjung ke rumahnya. Sambil menatap tajam ke arah botol air minum yang mereka bawa, Mbah Darmo manggut-manggut, seperti mengerti tujuan mereka, yaitu ingin membakar habis perkumpulan pesugihan di sini. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak terima atas apa yang akan mereka lakukan. Namun Mbah Darmo bisa menyimpan kemarahan itu dari mereka. Loh, kok bisa sampai ada di kamu? Tanya Mbah Darmo setengah kaget. Iya Mbah, panjang ceritanya, jawab Reno. Akhirnya mereka berdua menceritakan panjang lebar kejadian, dari awal di pasar, penangkapan, hingga mengurungnya di dalam botol. Mbah Darmo hanya geleng-geleng kepala. Beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib sejenis itu banyak di rumahnya. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi banyak sekali.
Karena memang hidup Mbah Darmo di rumah tengah hutan, setiap hari dikelilingi oleh mereka dan berkewajiban menjaganya. Sungguh gaya hidup yang aneh, yang sangat mengerikan. Sejenak mereka hening di ruang tamu. Reno dan Riko hanya saling pandang satu sama lain dan tidak berani berbuat macam-macam. Kemudian Mbah Darmo berdiri dan mengajak mereka berdua. Seketika itu Reno dan Riko berdiri dan berjalan mengikuti Mbah Darmo dari belakang. Mbah Darmo membuka kamar pertama yang lumayan luas, ditutup kelambu hitam. Redupnya cahaya lampu ublik menambah ngeri suasana rumah tersebut. Di dalam kamar pertama, Reno melihat ada 4 sosok perempuan dengan telanjang dada semua, sedangkan di bagian bawah pusar hanya ditutupi lilitan kain batik. Secari kain itu hanya bisa menutupi kemaluan para wanita parubaya tersebut. Mereka semua sedang berbaring di masing-masing tempat tidur sambil memejamkan mata dan kelihatan meringis, menahan kesakitan. Sungguh miris melihat wanita-wanita itu. Hanya bisa lemah, lunglai, terbaring dengan kemolekan tubuhnya di atas tempat tidur, tanpa daya dan asa. Mereka harus memberikan air susunya kepada anak-anak kecil yang sedikit pun tidak mempunyai hak. Tapi para wanita itu tidak berdaya. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dari Mbah Darmo, hanya untuk sesuap nasi. Keduanya melihat dengan seksama dan mendekat pelan sekitar jarak 6 meter. Pemandangan yang terlihat sungguh menyeramkan. Payudara mereka semua mengeluarkan darah segar, bukan susu lagi. Setiap wanita ini harus melayani 4-5 tuyul setiap 3 jam sekali. Tuyul-tuyul itu mengerubutinya dan menetekinya satu persatu. Tuyul yang lagi antri menunggu giliran sangat asik memainkan kemaluan wanita itu, menusuk-nusukkan jari jemarinya yang hitam ke dalam kemaluan wanita tersebut sambil cengengesan. Sungguh menyedihkan hingga Reno tidak kuasa untuk melihatnya. Wanita yang di ujung berumur sekitar 40 tahunan, yang di tengah berumur 37 tahunan, yang paling dekat dengan pintu sekitar 32 tahunan. Kondisi mereka terlihat sangat mengenaskan, sangat lemah dan tidak berdaya. Wanita yang sudah berumur 40 tahunan juga sudah terlihat pingsan. Miris dan marah saat melihat sendiri kejadian itu. Rasanya pengen bakar semua penghuni makhluk jahanam di rumah Mbah Darmo dan menyelamatkan ketiga wanita itu, pikir si Reno. Dengan cepat Mbah Darmo menutup kembali kelambu hitam tersebut dan mengajak mereka ke belakang kamar. Dia menunjukkan berbagai macam makhluk pesugihan, mulai dari tuyul, babi ngepet, kuntilanak merah, genderuwo, dan juga yang lainnya yang luar biasa banyaknya. Kurang ajar mbak ini, bisik Riko pelan di telinga si Reno. Diam kalian, ini semua daganganku, terang Mbah Darmo. Iya mbah, jawab mereka berdua. Sore hari yang sangat mengerikan bagi mereka, karena baru pertama kali seumur hidup Reno disuguhi pemandangan yang gila dan manusia gila Mbah Darmo ini. Reno hanya bisa bengong
melihat semua makhluk setan ini. Ada yang bermain, lari-larian, bernyanyi, dan segala macam tingkah para setan tersebut. Ternyata lama juga mereka mengamati hal yang tidak lazim tersebut. Reno dan Riko diajak Mbah Darmo kembali ke ruang tamunya. Mereka duduk berdampingan, dan tidak lama kemudian Mbah Darmo menyuguhkan hidangan kopi hitam. Tatapan mereka curiga terhadap kopi tersebut. Soalnya pengalaman kopi yang disuguhkan di tempat begini banyak yang diberi guna-guna. Dengan memecah keheningan di ruang tamu, Mbah Darmo membuka obrolan dengan mempersilahkan kepada mereka berdua untuk meminum kopi hitam yang sudah disajikan. Reno dan Riko hanya diam saja, mengangguk pelan saja. Mereka berdua sama-sama kembali menyulut rokoknya. Mbah Darmo juga terlihat membakar rokok lintingan dari penutup jagung, sekedar untuk mencairkan suasana yang tegang. "Nak, aku minta tolong. Jangan marah. Ini usahaku, nak. Perempuan 3 yang di dalam kamar belakang tadi, mereka kerja ikut aku. Mereka setiap bulan saya bayar. Ini memang usahaku dari dulu," jelas Mbah Darmo. "Terus mau bagaimana?" tanya Riko dengan nada kecut. "Sebentar, nak. Tak ceritakan awalnya dulu," jawab Mbah Darmo. "Silakan, Mbah." Kemudian Mbah Darmo mulai bercerita tentang hal perdagangannya. Semua itu dimulai dengan adanya perjanjian dengan Raja Iblis di gunung ini. Perjanjiannya memakai tumbal berupa kepala hewan, biasanya kepala kerbau, kepala sapi, atau kepala kambing. Itu juga tidak pasti. Setiap tahun permintaan sang Raja Iblis itu berbeda-beda yang diminta, tapi tidak ada tumbal yang memakai manusia. Setelah Mbah Darmo selesai bercerita singkat, keduanya meminta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Raja Iblis, junjungan Mbah Darmo. Kemudian Mbah Darmo terdiam sambil komat kamit sendiri, layaknya orang yang sedang berkomunikasi. Mereka berdua sabar menunggu hingga Mbah Darmo mempersilahkan untuk menemui raja junjungannya. Reno memberi isyarat kepada Riko untuk menemui Raja Iblis dengan meraga sukma, karena yang akan mereka temui adalah makhluk gaib. Artinya hanya sukma mereka yang pergi, sedangkan raga tetap di tempat. Mereka terdiam sementara untuk melepas sukmanya. Intinya mereka ingin mencari siapa iblis itu sebenarnya. Jika mata batin indera keenam sudah terbuka dengan sendirinya, dengan mudah melakukan hal itu dan bisa melakukan perjalanan tubuh halus ini. Untuk meraga sukma juga harus dibutuhkan latihan dan harus ada gurunya, terkecuali bawaan lahir atau anugerah yang didapat dari Tuhan. Istilah keagamaan adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Sang Pencipta tanpa belajar dari manusia. Sukma, Reno, dan Riko melayang dengan cepat menuju ke puncak gunung dan masuk dalam kerajaan Raja Iblis yang terlihat sangat besar. Saat itu Reno dan Riko langsung berada di depan pelataran singgasana Raja Iblis. Raja Iblis gunung itu mempunyai badan besar dan tinggi. Kulitnya berwarna merah menyala. Mukanya seperti kuda bertanduk dua dan panjang, berjambang warna merah. Hidung yang besar,
dengan tatapan mata merah yang tajam. Raja Iblis juga membawa trisula berwarna kuning kemerahan menyala, seakan ada api di sekelilingnya. Raja Iblis ini hanya memakai celana pendek khas Raja Jawa dan selempang warna hitam di punggungnya. Di pergelangan tangan dan juga kakinya terdapat gelang emas, serta mahkota khas raja di atas tanduknya, dan tanpa alas kaki. Hal ini memang terlihat mengerikan sekali. Tapi semua ini hanya terlihat di alam gaib saja. Raja Iblis didampingi oleh banyak permaisuri yang cantik-cantik dan para pengawal kerajaan yang kelihatannya tangguh dan kuat. Para budaknya juga sangat banyak. Kelihatannya seperti manusia yang pernah membuat perjanjian dengan Raja Iblis, sehingga para manusia itu harus rela menjadi tumbal dan mengabdi kepada Raja Iblis selamanya. "Hai anak manusia, berani-beraninya kau masuk ke istanaku," bentak Raja Iblis. "Kenapa harus takut sama kamu? Dasar setan," jawab Riko dengan pedenya. "Ada perlu apa kamu datang ke sini? Cepat katakan," bentaknya marah-marah. Wajah si Raja Iblis memerah dengan membawa trisula yang diselimuti oleh api, seakan siap menghunus mereka berdua. Para pengawal raja pun bersiap-siap menghunus senjata tombaknya masing-masing dan tinggal menunggu perintah. Reno pun mulai takut. Bulu kuduk berdiri dan hanya berdoa agar bisa keluar dari istana ini dengan selamat. Tapi ia harus kuat dan menanyakan keingintahuan mereka berdua kepada Raja Iblis. Reno pun kemudian memberanikan diri untuk bertanya, "Apa benar Mbah Darmo itu pengikutmu?" tanya Reno. "Benar. Mau apa kau? Jangan ikut campur urusanku dengan anak manusia," jawabnya dengan emosi yang mulai membuncah. "Aku dan temanku hanya memastikan kalau kamu adalah tuan dari Mbah Darmo. Itu saja," sahut Reno dengan tenang. "Kalau adu kekuatan belum saatnya. Nanti saja kalau sudah waktunya. Pasti akan kubakar kau, seperti membakar nenek moyangmu," kata Riko yang mengancam Raja Iblis. Setelah perkataan Riko tadi, secepat kilat mereka kembali ke jasad mereka yang tengah duduk di ruang tamu Mbah Darmo. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup perkataan si Raja Iblis, memperingatkan mereka berdua. Slep! Mereka kembali ke tubuh kasar di rumah Mbah Darmo. Kedua mata mereka ikut terbuka pelan. "Bagaimana nak? Sudah bertemu sama rajaku?" tanya Mbah Darmo kepada mereka berdua. Seakan dia sudah tahu apa yang mereka lakukan barusan. Waktu mereka diam sejenak, Reno saling pandang dengan Riko. "Sudah Mbah," jawab Riko. Mereka sudah mendapatkan jawaban atas rasa keingintahuan mereka. Mereka bisa pulang dengan tenang. "Ini semua peliharaanku dari raja yang baru saja kalian temui," jelas Mbah Darmo. "Kalau kerjaku bagus 20 tahun ini, kontrak sama rajaku tadi akan selamanya," tambah Mbah Darmo dengan bangga dan meyakinkan mereka. Selama ini Mbah Darmo sudah menjual banyak sekali peliharaannya kepada manusia dengan satu tujuan, yaitu menjadi kaya raya. Manusia tersebut adalah makhluk yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka selalu kurang, hingga menghalalkan segala macam cara, bahkan sampai menggadaikan imannya. Reno menanyakan kepada Badarmo, sebenarnya bagaimana cara untuk mendapatkan tuyul peliharaannya. Menurut Badarmo, syarat untuk memboyong tuyul tidaklah terlalu sulit. Pertama, dia harus sanggup menyediakan wanita yang bisa menyusui tuyul tersebut. Yang kedua, rumahnya nanti harus selalu dicat dengan warna cerah. Yang ketiga, dia harus membayar uang mahar yang bervariasi dari 1,5 juta untuk tuyul berkelas rendahan sampai dengan puluhan juta untuk tuyul kelas atas. Karena hasil yang didapatkan tuyul tersebut juga berdasarkan kelasnya. Kini rumah Badarmo mulai ramai. Bukan ramai manusia, tapi makhluk lain penghuni malam, peliharaan Badarmo, mulai menampakkan diri dan sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang menatap Reno dengan penuh curiga, saling bercanda dengan teman sejenisnya. Dan di pojok sosok kuntilanak, terdiam dengan rambut terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Pemandangan yang cukup menyeramkan. Suara binatang malam terdengar saling bersaut-sautan, membuat bulu kuduku mulai berdiri. "Ayo Rick, kita kembalikan saja," pintaku dengan berbisik ke telinga si Riko. Riko bergegas mengambil botol bekas air minum dan meletakkannya di atas meja. "Sudah Mbah, ini peliharaan Mbah kan? Kami berdua mau menyerahkannya, tapi ada beberapa syarat," kata Reno. Sementara Riko pegang botol yang di atas meja sambil melihat ke dalamnya. Ternyata tuyul itu terlihat sumringah karena mau dikembalikan ke tuanya. Reno dan Riko dari awal sudah merencanakan untuk menyerahkan tuyul tersebut dengan beberapa syarat. Dengan syarat itu, mereka berharap Badarmo tidak lagi sembarangan untuk melepas peliharaannya. "Peliharaan Mbah jangan ada yang beroperasi di kecamatanku. Syarat yang lain, nanti saya minta kalau ada waktu kesini lagi," ucap Reno dengan enteng, meski dengan sedikit takut. Reno sangat kasihan dengan orang-orang di lingkungan kecamatannya yang harus berjibaku untuk mencari nafkah. Pagi hingga siang, siang hingga malam, bahkan malam hingga pagi lagi, susah payah memeras keringat digunakan untuk mencari uang. Namun tuyul itu dengan mudahnya mengambil yang bukan haknya tanpa harus mengeluarkan keringat. Kondisi itu yang membuat mereka prihatin, serta tidak mau ada lagi kejadian seperti yang ada di pasar. Sudah, kejadian itu yang terakhir. Kecamatan mereka harus bebas dari tuyul. "Baiklah kalau mau kamu begitu," jawab Badarmo menyanggupi. "Kopinya tidak diminum?" tanya Badarmo dengan tangan menunjuk hidangan yang sudah disediakan. 2 gelas kopi yang tersedia di meja sejak mereka datang masih utuh dan tidak bergeser dari tempatnya. Kopi sudah mulai dingin dan malam beranjak larut. Mereka memutuskan untuk tidak meminum kopi tersebut karena takut kalau ada apa-apanya. Mereka harus pamit. Sejenak mereka menghabiskan rokoknya, lalu bersiap-siap untuk pulang. Sambil melirik ke dalam, Reno masih bisa melihat para setan itu sedang bermain-main layaknya anak-anak. Raut muka Riko juga tampak sangat kesal malam itu. Mereka melangkah keluar rumah dan berjalan dari tengah hutan yang sangat menyeramkan. Namanya jalan di hutan, terus maju tanpa menoleh ke samping kanan dan kiri.
Mereka mempercepat jalan di tengah hutan itu. Karena sayup-sayup, pelan terdengar alunan suara gamelan yang semakin dekat. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang licin dan penuh ilalang. Lalu kemudian, tiba-tiba saja, brak! Rico yang berjalan di depan terpleset. Jalan setapak yang licin, ditambah dengan suara-suara asing yang sangat menyeramkan, membuat mereka tidak fokus. Semakin lama daerah semakin tidak beres. Selama perjalanan, mereka serasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi keduanya tidak peduli dan tidak mau ambil pusing. Mereka tetap melanjutkan motor ini sampai ke rumah Rico. Singkatnya, sesampainya di rumah, Reno istirahat sebentar untuk minum dan menghilangkan lelah karena dari perjalanan jauh. Keesokan paginya, keduanya sudah bisa menghirup udara di rumahku sendiri. Hati terasa senang dan bahagia, tanpa memikirkan dagangan Mbah Darmo yang terkutuk. Namun ada kejadian aneh yang menimpa si Rico. Tiba-tiba ia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Pagi itu Rico terlihat terbaring di tempat tidurnya sambil menahan kesakitan. Dia berselimut setengah badan. Badannya menggigil. Bibirnya tidak henti-hentinya mengeluh karena saking sakitnya. Semalam ia merasa bermimpi didatangi Raja Iblis Pesugihan. Dia merasa diikat dan dihajar malam itu. Mungkin itu benar-benar ulah Raja Pesugihan atau Mbah Darmo. Mereka pun tidak tahu. Atau ini hanya sebagai peringatan yang disampaikan oleh Raja Iblis semalam. Siang itu Reno yang masih di kamar Rico langsung pamit ke rumah pembimbing mereka. Reno ke rumah sang pembimbing untuk meminta doa dan solusi atas keadaan Rico tadi malam. Sebut saja pembimbing mereka namanya, yaitu Abah Soleh. Pembimbing mereka ini hanya sebagai pembimbing dan juga penasehat atas kelebihan mereka. Waktu itu Reno langsung menceritakan kejadian saat dirinya dan Rico menemukan tuyul itu. Sampai akhirnya Rico sekarat. Beliau hanya mengangguk-anggukkan kepala, seakan sudah memahami apa yang mereka hadapi. Beliau langsung mengambil botol air kemasan dan mendoakannya saat itu juga. "Ini kamu kasih kepada Rico. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tapi ingat, jangan ganggu urusan orang lain, karena itulah jalan yang dipilih Mbah Darmo," jelas Abah Soleh. "Baik Abah," jawab Reno dengan singkat. Waktu itu Reno langsung pulang ke rumah Rico untuk mengantarkan air yang sudah didoakan oleh Abah dan juga pesan dari Abah Soleh. Sesampainya di rumah Rico, Reno langsung menyuruh dia untuk meminumnya dan mengoleskan ke seluruh bagian yang sakit. Saat mereka berdua, Reno sampaikan pesannya Abah Soleh kepada Rico untuk tetap sabar dan tidak mencampuri urusan orang lain. Setelah kejadian siang itu, 3 hari kemudian, Rico sudah sembuh dari sakitnya. Mereka berpikir, inikah penyesat manusia yang mencari jalan pintas untuk kekayaan tanpa mau bekerja keras? Fenomena di negeri kita tercinta sampai kapan akan berlanjut? Tapi Mbah Darmo juga tidak mau disalahkan, karena di sini hukum ekonomi berlaku bagi dia. Di mana ada permintaan, di situ Mbah Darmo menyediakan. Kekayaan yang didapatkan dari pesugihan dan semacamnya sama halnya mengambil rezeki dari anak keturunan kita. Dan setelah tiada pun, para penyembah setan atau para pencari kekayaan jalan pintas akan menjadi budak abadi mereka. Maka kita harus selalu kepadanya, kepada Tuhan kita yang Esa, yang maha kaya dan maha segalanya. Karena suatu saat
ajal pasti akan menjemput kita. Semoga dari pengalaman kisah ini, kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.